Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, para ikhwan dan para akhwat, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membacakan beberapa faedah yang bisa kita petik dari surat At-Takwir. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah pernah beberapa kali kami sampaikan, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man arada an yanzura ila ahwali yaumil qiyamah ka'annaha ra'yu 'ainin falyaqra idza syamsu kuwirat wa idza as-samaa'u fatarat wa idza as-samaa'u syaqqat." Barang siapa yang ingin melihat bagaimana kejadian hari kiamat, maka silahkan dia membaca firman Allah Subhanahu wa taala, idza syamsu kuwirat, yaitu at-takwir sekarang yang kita baca ini. Kemudian idza as-samaa'u fatarat, al-infitar. Kemudian juga idza as-samaa'u syaqqat, yaitu al-insyiqaq. Tiga surat ini menggambarkan kejadian yang akan terjadi di hari kiamat nanti. Tentunya kejadian-kejadian yang terjadi di hari kiamat tentunya kejadian yang sangat besar, kejadian yang sangat mengerikan, kejadian yang akan memutarbalikkan semua yang ada ketika kita hidup di dunia. Ketika kita masih hidup, hari kiamat masih jauh, keadaannya seperti ini, langitnya begitu, Allah menciptakan gunung ya seperti yang kita lihat sekarang, bumi dihamparkan. Dan kejadian di hari kiamat nanti akan berputar atau akan berbalik 180 derajat. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, "Idza syamsu kuwirat." Apabila asy-syamsu, matahari, kuwirat. Kuwirat ini artinya adalah dilipat. Dilipat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ulama mengartikan maksudnya adalah dihilangkan cahayanya. Dan dua-dua maknanya benar. Dalam ilmu tafsir, kalau beberapa ulama mengartikan dengan beberapa makna yang tidak bertabrakan, maka semua maknanya diambil. Sebagian mengatakan maksudnya adalah apabila matahari dihilangkan cahayanya. Sebagian mengatakan apabila matahari dilemparkan, apabila matahari digulung, maka semuanya betul. Ya, Syekh As-Sa'di mengumpulkan semua maknanya dan mengatakan
Wa dzalika idza kana yaumul qiyamati tukuwwir asy-syams ay tujma' wa tulaf, digulung oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yukhsaful qamar, begitu juga dengan apa? Bulan. Kemudian wa yulqayani finnar, kemudian dilemparkan ke neraka. Digulung oleh Allah matahari dan bulan, kemudian dilemparkan ke dalam neraka. Ya, saya juga pernah baca juga penjelasan para ulama, di antaranya Allah Subhanahu wa taala hendak menunjukkan kepada para penyembah matahari dan bulan. Ini keadaan yang kalian sembah ini enggak bisa berbuat apa-apa. Digulung oleh Allah Subhanahu wa taala, dilemparkan ke dalam neraka, dan dia hanya bisa apa? Hanya bisa menerima. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Semua yang ada di langit dan di bumi bertasbih kepada Allah. Semua sujud kepada Allah. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi, kata Allah. Tidak ada satupun benda kecuali bertasbih kepada Allah. Walakin la tafqahuna tasbihahum. Hanya saja kalian enggak tahu cara mereka bertasbih. Di antara bocoran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana disebutkan dalam hadis, itu kata kodok. Kata Rasulullah, la taqtulu dhifda. Jangan kalian bunuh itu kodok itu. Fa inna dandanatahu tasbih. Karena ketika dia sedang berkotek-kotek itu suaranya itu tasbihnya dia. Ini Rasulullah sedikit memberikan bocoran. Nanti binatang yang lain belum tentu. Ya, kalau tokek misalnya kalau bersuara tasbih, kita nggak ngerti. Apakah tasbihnya dia ketika bersuara, apakah ketika dia menggerakkan buntutnya, wallahu a'lam. Yang jelas kata Allah Subhanahu wa taala, tidak ada satupun, wa in min syai'in, kata Allah. Tidak ada satupun benda loh ya, bukan hanya makhluk hidup, hatta benda mati, kata Allah. Syai'in, semuanya. Illa yusabbihu bihamdihi, kecuali apa? Bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Walakin la tafqahuna tasbihahum, tapi hanya saja kalian enggak tahu tasbihnya mereka seperti apa. Jadi semuanya tunduk dan sujud kepada Allah. Ya, makanya ketika Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang matahari dan bulan, Allah mengatakan, "Wa min ayatihi al-lailu wan-nahar wasyamsu wal-qamar." Kata Allah, di antara tanda-tanda kehebatan Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah, al-lailu wan-nahar, berputarnya malam dan siang. Ini pakai apa, Pak? Memutar siang dan malam itu gimana? Kalau kita memutar gelap jadi terang, ya kita pakai cetekan itu, Pak, apa namanya? Saklar itu. Listriknya kita copot, pasang lagi. Itu cara kita. Ini langit dan bumi. Makanya Allah mengatakan, wa min ayatihil lailu wan nahar, di antara tanda kehebatan Allah, kekuatannya Allah itu al-lailu wan nahar. Terbolak-baliknya malam dan siang ini. Bahkan dalam ayat yang lain Allah mengatakan yatlubuhu hasitha. Malam dan siang itu kejar-kejaran. Begitu malamnya lewat, siangnya enggak pernah terlambat, langsung nyusul. Tepat, enggak pernah terlambat sama sekali. Wasyamsu wal qamar, dan di antara kehebatan Allah, tadi kekuatannya Allah ya, memutar balikkan malam dan siang, dan di antara kebesarannya Allah, apa? Asyamsu wal qamar, adanya matahari dan bulan. Itu tanda kebesaran Allah. Jadi menunjukkan kehebatannya Allah apa? Berputarnya langit dan malam dan siang. Menunjukkan kebesarannya Allah, makhluknya Allah yang besar-besar itu diantaranya matahari dan bulan yang sering disembah sama orang. Maka Allah mengatakan apa? Justru di antara tanda kehebatan dan kebesaran Allah itu langit dan juga matahari dan bulan itu. Maka Allah mengatakan la tasjudu lisyamsi wala lilqamar, maka jangan kalian sujud kepada matahari dan bulan. Wasjudu lillah, sujudlah kalian kepada Allah alladzi khalaqahunna, yang menciptakan semuanya itu. Sujud sama Allah yang menciptakan. Jadi apa? Banyak sekali ya penyesatan yang ini semakin dianggap biasa ya. Apa-apa kita nyebutnya semesta. Ini apa namanya? Semesta mengatakan seperti ini dan seperti itu. Ini pura-pura bodoh apa gimana ini ya? Pura-pura nggak ngerti. Malu, Pak. Mau menyebutkan Allah itu malu. Bahkan lebih parah lagi,
lagi sekarang menyebutkan Tuhan malu. Ini kan ciri-ciri orang kafir. Orang kafir itu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Orang-orang kafir itu kalau disebutkan kepada mereka la ilaha illallah yastakbirun, sombong hatinya, enggak mau disebut nama Allah. Ada orang bersin alhamdulillah, enggak senang dia. Radikal nih orang nih. Jangan jadi orang yang enggak tahu diri, yang memalukan. Siapa kita kalau enggak ada Rabb yang menciptakan kita? Ya, disebutkan juga dalam ayat yang lain bahwasanya orang-orang kafir itu ketika idza dzukirallah isma'azzat qulubul ladzina kafaru. Ketika disebutkan nama Allah, Allah saja loh ya. Itu apa? Hatinya merasa jijik. Apa ini? Apa ini? Wallah, ada manusia kayak gini? Ya pantas kalau Allah nyiptakan neraka berarti. Maka jangan, ya karena apa? Matahari dan bulan itu sujud kepada Allah. Maka Allah mengatakan, la tasjudu lisyamsi wala lil qamar. Jangan pernah kalian sujud kepada matahari dan bulan. Wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna. Sujudlah kepada Allah yang telah menciptakan semuanya itu. In kuntum iyyahu ta'budun. Kalau kalian memang benar-benar mau menyembah Allah. Kalau mau menyembah Allah dengan sebenar-benarnya, sesuai dengan yang Allah mau, menyembahnya bukan sesuai dengan keinginan kita, enggak. Menyembah Allah ya sesuai dengan cara yang Allah tentukan. Maka hanya boleh sujud dan bertasbih dan mengagungkan Allah SWT, bukan mengagungkan selain Allah. Bukan mengagungkan Allah plus mengagungkan yang lain. Enggak, Allah enggak mau itu. Maka idza syamsu kuwirat, ketika matahari digulung oleh Allah Subhanahu wa taala, dilemparkan ke neraka. Ya bahkan dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduhan nasu wal hijarah. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Kenapa? Karena kata Allah, bahan bakar api neraka annas, manusia, wal hijarah, dan batu. Sebagian ulama menyebutkan batu yang dimaksud itu berhala yang disembah oleh manusia. Itu berhala nanti sama Allah dilemparkan sekalian ke neraka. Ditunjukkan sama Allah, itu yang kalian sembah itu. Minta tolong sana kau sama yang kau sembah selama ini. Dan enggak ada yang bisa, ya. Kata Allah apa? Wal amru yauma idzin lillah. Ketika itu yang punya pilihan hanya Allah. Allah memberikan manusia pilihan ini di dunia saja. Di akhirat nanti semuanya enggak punya pilihan. Yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a. Enggak ada yang punya pilihan. Yang mau dimasukkan neraka sama Allah ya dia harus menyerah. Yang mau dimasukkan surga dia enggak punya pilihan lain. Semuanya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya, jadi Allah kalau tidak berbuat zalim sama kita itu bukan karena Allah enggak mampu. Ya, tapi karena rahmatnya Allah kepada kita semuanya. Karena Allah sayang. Maka Allah tidak berbuat zalim, ya. Padahal sebenarnya kalau Allah mau berbuat zalim, siapa yang mau mengadili Allah? Kemudian wa idzan nujumun kadarat, dan apabila bintang-bintang inkadarat ay taghayyarat wa tasaqatat min aflakiha. Taghayyarat, berubah bintang. Ini sama maknanya juga, hilang juga cahayanya. Sama Allah. Sebagian ulama menyebutkan semua benda langit digulung sama Allah. Matahari, bulan, bintang digulung sama Allah jadi satu, dilempar ke neraka. Wa tasaqatat min aflakiha, dan berjatuhan. Ini tanda kiamat, berjatuhannya bintang. Ya makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ana amanatun li ashabi, kata Rasulullah. Aku adalah pengamannya para sahabatku. Fa idza dhahabtu ata ashabi ma yu'adun. Maka kalau suatu saat nanti aku mati, aku wafat, maka sahabatku akan mendapatkan apa yang Allah janjikan kepada mereka. Maksudnya apa? Fitnah. Fitnah dalam beragama ini baru akan muncul setelah aku wafat. Kemudian kata Rasulullah, wa ashabi amanatun li ummati. Dan sahabatku adalah pengamannya umatku. Fa idza dhahaba ashabi ata ummati ma yu'adun. Maka apabila sahabatku wafat,
maka umatku akan tertimpa apa yang Allah janjikan untuk mereka, apa yang Allah tuliskan untuk mereka, yaitu apa? Fitnah. Semakin bertubi-tubi ketika sahabat meninggal. Rasulullah wafat mulai fitnah. Begitu Umar bin Khattab wafat itu mulai fitnahnya seperti gelombang laut. Begitu sahabat mati semuanya selesai sudah. Fitnahnya bertubi-tubi kata Rasulullah. Maka Rasulullah menyamakan itu pengaman tadi, kemudian Rasulullah mengatakan an-nujum amanatun lis-sama. Di hadis yang sama Rasulullah mengatakan juga bahwasanya bintang adalah pengamannya langit. Fa idza dhahabatin nujum atas sama amayu'at. Maka apabila bintang telah berhilang, berjatuhan, maka berarti apa? Datang janjinya Allah buat langit itu. Maksudnya apa? Kiamat. Kiamat. Sudah Allah buka langit, Allah dirikan hari kiamat. Maka wa idzan nujumun kadarat, apabila bintang berjatuhan. Tentunya ini pemandangan yang mengerikan ya. Mengerikan. Dan orang yang akan mengalami hari kiamat ini Pak, akan bersambung dari mulai manusianya masih hidup, ada yang akan mengalami hari kiamat itu. Makanya kata Rasulullah, inna min syirarin nasi man tudrikuhumus sa'ah wa hum ahya. Sesungguhnya sejelek-jelek manusia adalah mereka yang ngalamin hari kiamat dalam kondisi hidup, masih hidup, rohnya masih di badannya. Dia ngelihat itu hari kiamat itu. Itu sejelek-jelek manusia. Kemudian ini akan bersambung sampai manusianya mati, kemudian dibangkitkan sama Allah, masih berlanjut itu, masih terlihat itu. Ahwal yaumil qiyamah. Tanda-tanda kedahsyatan hari kiamat masih terlihat itu nanti. Ya, makanya sampai manusia yang dibangkitkan, kata Allah dalam Al-Qur'an, wa qala al-insanu ma laha. Ya kan? Wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al-insanu ma laha. Sampai manusianya dibangkitkan sama Allah, bumi mengeluarkan isinya, maksudnya manusianya akan mengatakan, malah apa yang terjadi dengan bumi ini? Kok beda ketika aku wafat nggak begini? Langit kebuka, matahari sudah hilang, didekatkan sama Allah. Itu akan berlanjut itu kejadian itu. Maka ini pemandangan yang sangat mengerikan, yang sampai-sampai oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an disebutkan yaumal faza'il akbar, hari ketakutan yang paling besar. Hari ketakutan yang paling besar. Semua orang akan takut di hari ini, kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya orang-orang yang mati syahid ya di jalan Allah, syahid betul, syahid perang ya. Kata Rasulullah, di antaranya Rasulullah mengatakan bahwasanya orang yang syahid akan mendapatkan 7 keutamaan, di antaranya wa yu'manu atau ya'manul faza'ul atau al-faza'al akbar, dijaga dari rasa ketakutan yang paling dahsyat itu. Karena seperti ini keadaannya ya. Mengerikan sekali. Kemudian wa idzal jibalu suyirat, dan apabila gunung-gunung suyirat, di sini disebutkannya suyirat, dibikin jalan-jalan sama Allah gunungnya. Lawang gunung kok jalan-jalan, Pak. Terbang ke sana kemari. Gunung itu kata Allah apa? Autada ya. Gimana kata Allah? Wal jibala autada. Dan gunung-gunung sebagai apa? Dijadikan apa sama Allah? Pasak. Watad. Watad itu pasak. Pasak itu sepertiganya muncul di atas, 2/3 di bawah. Memang untuk pasak bumi. Bumi pertama kali diciptakan sama Allah itu goncang. Kemudian sama Allah dilemparkan, wa alqaina fiha rawasiya. Aku lemparkan rawasiya, gunung-gunung ini, syamikhatin, yang tinggi-tinggi. Baru kemudian bumi itu diem, Pak. Begitu diciptakan goncang bumi ini. Enggak bisa ditinggali. Sama Allah dilemparkan gunung, baru dia kokoh, baru enggak goyang-goyang. Ya, jadi jangan dianggap ini semuanya ya memang begini. Memang seharusnya bumi ini ya seperti ini. Dipakai buat jalan enak. Enggak, itu rahmatnya Allah semuanya itu. Jangan sok tahu, jangan kita ya normalnya manusia kalau bangun ya hidup, bisa nafas. Enggak, itu karena Allah kembalikan rohmu. Rohnya sama Allah dikembalikan.
Jadi bisa hidup lagi, bisa napas lagi. Makanya kita sama Allah itu disuruh ingat-ingat terus nikmatnya Allah. Bangun tidur suruh baca alhamdulillahilladzi ahyani. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan aku ba'dama amatani, setelah mematikan aku. Karena mati, orang tidur itu mati. Kata Rasulullah, an-naum akhul maut. Tidur itu saudaranya mati. Itu yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Orang kalau tidur itu ya sama Allah memang diambil rohnya. Makanya bertemu sama orang yang sudah mati bisa nggak? Bisa. Dalam mimpi. Dalam mimpi. Para ulama mengatakan bisa dalam mimpi karena sama-sama mati. Ya, maka ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi bumi pun bisa tenang kita jalan di atasnya bukan karena bumi memang seharusnya memang begini. Jangan. Itu membuat kita lupa sama nikmatnya Allah. Enggak. Bumi itu enggak. Makanya planet manapun enggak ada yang bisa dijadikan tempat tinggal, Pak. Orang barat hayal mau tinggal di planet Mars, Neptunus. Sudah. Jangan ngarang sudah. Ya, Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, "Wal ardha wada'aha lil anam." Bumi itu aku jadikan untuk tempat tinggal siapa? Makhluk. Selesai. Bumi sudah, bukan yang lain. Itu pun sama Allah apa? Disiapkan Pak bumi Pak. Makanya penciptaan bumi itu luar biasa. Allah ketika menyebutkan tentang penciptaan bumi, Allah mengatakan apa? A antum asyaddu khalqan amis sama'u banaha. Kata Allah, manusia ini kok kufur banget sih kata Allah. Apakah mereka lebih sulit diciptakan? Amis sama ataukah langit yang lebih sulit kata Allah? Gimana sih ya Allah penciptaan langit? Kata Allah, banaha, dibangun sama Allah. Rafa'a samkaha, ditinggikan bangunannya. Fasawwaha, disempurnakan sama Allah. Kemudian wal arda ba'da dzalika dahaha. Kemudian setelah langit jadi baru bumi sama Allah dibikin. Kemudian apa? Wal arda ba'da dzalika dahaha akhraja minha ma'aha wa mar'aha. Kemudian bumi setelah diciptakan sama Allah, dibikin bumi bisa mengalirkan air, dialirkan air sama Allah. Kemudian dikeluarkan mar'aha, dikeluarkan apa? Tumbuhan. Aslinya nggak bisa ditinggali juga bumi ini, Pak. Jadi perlu kita tahu itu. Perlu kita tahu ini, ya. Perlu kita tadabbur. Tadabbur itu di ayatullah syar'iyyah, di ayat Allah yang syar'i maksudnya Al-Qur'an, dan ayatullah al-kauniyah, yaitu yang ada di sekitar kita itu rumput. Itu seharusnya nggak numbuh di situ. Tapi Allah yang tumbuhkan itu. Ada kali, ada empang, aslinya nggak ada airnya itu. Allah yang alirkan itu air supaya kita bisa hidup di situ. Supaya kita bisa minum. Ya, supaya apa? Supaya kita bisa bersyukur. Kenapa kita nginget-nginget itu? Supaya bisa bersyukur. Kata Allah, qalilun min ibadiyas syakur, sedikit dari hambaku yang pandai bersyukur. Qalilan ma tashkurun, kata Allah. Sedikit dari kalian yang bersyukur kepada Allah. Ya, jadi harus pintar-pintar bersyukur sama Allah ini. Diingat-ingat itu nikmatnya Allah itu ya. Jadi wa idzal jibalu suyirat, ketika nikmatnya Allah sudah dicabut, ya ini yang terjadi. Kiamat, Pak. Nikmat sama Allah sudah dicabut, apa yang terjadi? Kiamat. Dicabut itu nikmatnya gunung. Maka terbanglah gunung itu. Sarat kathiban mahila. Dia menjadi seperti thumma sarat kal'ihnil manfush. Dia menjadi apa? Sangat ringan sampai seperti kapas bulu yang sedikit ditiup aja terbang kemana-mana. Kemudian apa? Sarat haba'an mumbatha. Setelah terbang gunung itu maka terakhir apa? Dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai seperti pasir, sampai seperti cair. Pasir tapi yang cair. Hancur lebur itu gunung. Tentunya itu pemandangan yang mengerikan. Kemudian wa idzal isyaru utilat. Dan apabila Al-ishar maknanya adalah an-nauq, unta, allati tatba'uha auladuha, yang hamil, hampir melahirkan. Bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
ada beberapa orang meremehkan onta ya. Rasulullah mengatakan, la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am. Kalau kamu bisa memberikan orang hidayah, nasihatin orang sampai dapat hidayah, maka pahalanya di sisi Allah lebih mahal daripada onta merah. Mungkin saya udah pernah sampaikan di sini. Sebagian orang ngetawain onta merah. Onta merah, apaan tuh? Silakan Bapak YouTube Pak buka. Pameran onta. Harganya ngeri-ngeri Pak. 10 juta real, 15 juta real, 20 juta real, 1 juta real 4M Pak. Itu yang dimaksud humrun na'am. Itu anfas amwalil Arab. Bangsa apa? Hartanya bangsa Arab yang paling mahal. Onta merah, warnanya enggak harus merah. Tapi namanya memang seperti itu, humrun na'am. Nah, di hari kiamat kata Allah, wa idzal isyaru uqtilat, dan apabila onta-onta yang mahal ini yang lagi hamil, uqtilat, ditinggal sama pemiliknya. Pemiliknya mungkin enggak Pak ada orang punya mobil Ferrari diparkir terus ditinggal. Tidak mungkin. Itulah yang akan terjadi di hari kiamat. Kata Allah, wa idzal isyaru uttilat. Apabila unta merah yang mahalnya luar biasa ini ditinggal oleh pemiliknya. Kenapa? Karena ketakutan yang luar biasa. Ini gambaran dari Allah. Ketakutan yang luar biasa. Nggak mungkin orang ninggalin hartanya yang paling berharga kalau nggak ada sesuatu yang apa? Yang mengganggu hatinya, yang mengusik hatinya. Takut dia. Ya Allah sebutkan dalam Al-Quran bahwasanya di hari kiamat ini wa tad'u kullu dzati hamlin hamlaha. Bahkan yang hamil pun akan melahirkan dikarenakan takut yang luar biasa. Wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara. Engkau akan melihat manusia seperti orang yang mabuk, sempoyongan jalannya padahal mereka enggak mabuk. Wa ma hum bisukara walakinna adzaballahi syadid. Tapi itu semua karena azab Allah yang sangat dahsyat. Itu yang terjadi di hari kiamat nanti. Menakutkan yang luar biasa. Disebutkan di sini, atlun nas hina idzin nafaisa amwalihim. Atau atalan nasu, manusia akan melupakan pada hari itu harta-harta mereka yang berharga. Yang dahulu sering mereka perhatikan dengan berlebihan. Mereka pegang kuat-kuat, gak akan ditinggal. Maka di hari ini mereka akan tinggal itu. Kenapa? Faja'ahum ma yudhiluhum anha. Karena datang perkara yang membuat mereka lebih sibuk, lebih takut lagi. Ya, rasa senangnya punya harta itu kalah sama rasa takutnya yang luar biasa. Ini yang akan terjadi di hari kiamat. Wa idzal isyaru uttilat. Manusia akan melupakan harta mereka yang berharga sekalipun. Kemudian wa idzal wuhusyu husyirat. Dan apabila al-wuhush husyirat, apabila binatang-binatang dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini berarti kejadian yang setelah hari kebangkitan. Setelah tiupan sangkakala yang kedua ini, ya. Wuhush husyirat. Binatang-binatang sama Allah akan dibangkitkan, Pak. Ini sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya la tu'addunnal huquqa yaumal qiyamah. Bahwasanya Allah akan menegakkan keadilan. Semua hak akan dikembalikan oleh Allah kepada pemiliknya di hari kiamat nanti. Semua hak. Maka nggak akan ada lagi orang yang terzalimi. Semua hak dikembalikan. Maka hati-hati, Pak. Hati-hati semua haknya orang. Semua akan dikembalikan. Hatta la yuqtassu min syatil jamma ila syatil qarna. Sampai-sampai Allah akan bangkitkan kambing yang dulunya saling berbuat zalim sama temannya, yang satu punya tanduk, yang satu enggak punya tanduk. Sering menzalimi yang lemah, maka dibangkitkan sama Allah, dibalik keadaannya disuruh membalas. Itu yang akan terjadi di hari kiamat. Wa idzal wuhusyu husyirat. Dan apabila binatang-binatang dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa?
untuk ditunaikan semua hak mereka yang pernah diambil sama temannya. Dikembalikan semua sama Allah. Baru setelah selesai mereka mengambil hak sama Allah, dikatakan kepada mereka, kunu turaba. Jadilah kalian semuanya debu. Baru nanti mereka berubah menjadi debu. Disitulah orang-orang kafir dengan menyesal yang luar biasa mengatakan apa? Wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Maka orang-orang kafir pada hari itu akan mengatakan apa? Coba seandainya aku dirubah sama Allah menjadi debu. Karena mereka ngelihat binatang-binatang ini dirubah jadi debu, selesai. Nggak ada surga, nggak ada neraka. Orang kafir berharap. Ya, dan jangankan orang kafir ya, bahkan para sahabat itu beberapa menyebutkan perkataan yang sama. Para sahabat itu saking takutnya, Utsman bin Affan, Abu Bakar itu mengatakan perkataan yang kurang lebih sama, Pak. Nangis dia ketika ingat hari kiamat itu. Aku berharap seandainya aku menjadi kambing yang disembelih, kemudian dagingku dimakan dan kuahku diseruput sampai habis. Ya, saking takutnya, dia apa? Enggak kepedean. Oh, udah aku surga, tenang aja. Enggak. Dan orang soleh itu selalu seperti itu. Dia enggak pernah ngelihat dirinya istimewa sama sekali. Dia selalu melihat dirinya kurang sampai mati. Itu orang soleh yang sebenarnya. Wa idzal wuhushu husyirat wa idzal biharu sujjirat. Dan apabila al-bihar, apa al-bihar? Lautan sujjirat, ditumpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa idzal biharu sujjirat, atau apabila lautan dibakar oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tadinya laut ya oleh Allah apa? Dirubah menjadi api. Atau dalam ayat yang lain, wa idzal biharu fujjirat, diledakkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga keluar semua airnya, bersih kering. Itu yang akan terjadi di hari kiamat nanti. Kemudian wa idzan nufusu zuwijat, dan apabila an-nufus, manusia, jiwa-jiwa manusia ini zuwijat, dikelompok-kelompokkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipasang-pasangkan oleh Allah. Maksudnya apa? Dipasangkan dengan yang sejenis. Dikumpulkan dengan yang sejenis. Penjahat sama penjahat. Penjahatnya apa yang spesialis khamr, tukang minum khamr dikumpulkan satu tempat. Tukang bunuh orang dikumpulkan, tukang zina dikumpulkan sama Allah. Wa idzan nufusu zuwijat, dikumpulkan oleh Allah. Begitu juga orang-orang soleh. Orang soleh juga dikumpulkan. Bahkan Rasulullah mengatakan bahwasanya para ulama itu akan dikumpulkan sendiri oleh Rasulullah. Diketuai oleh sahabat Rasul yang bernama siapa? Pernah dengar enggak? Sahabat Rasul yang bernama Mu'adz bin Jabal. A'lamu ummati bil halal wal haram. Umatku yang paling tahu tentang halal dan haram, Mu'adz bin Jabal. Itu akan menjadi ketuanya para ulama di padang mahsyar nanti. Dikumpulkan. Para ulama sendiri dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang soleh, dari semua orang soleh dipilih, yang ulama malah dikumpulkan sendiri. Sama para penjahat juga sama, dikumpulkan sama Allah nanti. Kelihatan itu nanti semua, Pak. Kelihatan. Ya. Dari mulai mati, dicabut nyawa itu sudah kelihatan. Ahli nar atau ahli jannah itu sudah banyak sudah banyak bocoran-bocoran dari Allah Subhanahu wa taala. Kita akan tahu itu. Tambah lagi padang mahsyar, tambah ngerti lagi kita. Siapa yang di samping kita ini nanti ini? Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yuhsyarul mar'u ma'aman ahab. Seseorang itu akan dibangkitkan bersama orang yang dia cintai. Siapa yang dia cintai, Allah akan bangkitkan bersama itu. Dan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada seorang Arab Badu yang tanya ke Rasulullah, "Ya Rasulullah, mata sa'ah?" Ya Rasulullah, kapan hari kiamat? Maka Rasulullah balik bertanya, "Madza a'dattalaha?" Apa yang sudah kau persiapkan untuk hari kiamat? Ngapain nanti tanya-tanya? Emangnya apa yang sudah ente persiapkan? Maka dia pun mengatakan, "Ma'adatu syai'an ghaira anni uhibbullah wa rasulah." Aku tidak
ada persiapan apapun kecuali aku hanya cinta kepada Allah dan Rasulnya. Maka Rasulullah mengatakan apa? Anta ma'aman ahbabta. Engkau bersama orang yang kau cintai. Ya, jadi penting itu memilih siapa yang kita idolakan, siapa yang mau kita panuti, siapa yang kita gandrung, itu penting sekali. Makanya berkata seorang sahabat Abdullah bin Mas'ud, beliau mengatakan, "Man kana minkum muta'assiyan," barang siapa di antara kalian yang hendak menjadikan seseorang sebagai role model, sebagai contoh hidupnya dia, sebagai suri tauladannya, hendaknya dia menjadikan falyata'assa bi ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka hendaknya dia menjadikan sahabat Rasul sebagai model hidupnya, sebagai orang yang dia panuti, sebagai suri tauladannya. Pilih sahabat Rasul. Fa innahum abarra hadhil ummati quluban, karena mereka adalah orang-orang yang paling baik hatinya. Sahabat Rasul itu semua Allah dipilih, enggak acak, Pak. Kok saya hidupnya di abad berapa sekarang? Abad 20 atau 21 ya? Kok saya enggak hidup? Kenapa enggak saya yang jadi sahabat? Dipilih, Pak. Allah itu milih. Enggak ada yang acak. Emang kita sukanya acak-acakan? Allah enggak. Allah rapi, Pak. Dipilih sama Allah, Pak. Ya, maka Rasulullah mengatakan apa? Abdullah bin Mas'ud mengatakan apa? Sahabat Nabi ini abar hadhil ummati quluban, yang hatinya paling baik, yang paling bersih hatinya. Beliau juga mengatakan di kesempatan yang lain bahwasanya Allah itu innallaha nadzara fi qulubil ibad. Sesungguhnya Allah itu melihat hati-hatinya para hamba. Maka Allah mendapati hatinya Nabi Muhammad yang paling bercahaya, maka sama Allah dipilih menjadi rasulnya. Tsumma nadzara fi qulubil ibad. Kemudian Allah lihat lagi hatinya para hamba. Fawajada quluba ashabi Muhammadin khaira qulubil ibad. Maka Allah mendapati hatinya para sahabat ini hati yang paling bercahaya setelah hatinya Rasulullah. Fastafahu li sahabatihi, maka sama Allah dipilih jadi sahabatnya. Dipilih sahabat itu. Ya, makanya kalau mau menjadikan seorang sebagai suri tauladan, siapa yang dipilih? Sahabat Rasul. Silakan Anda baca cerita-cerita sahabat Rasul itu. Pilih beberapa di antara mereka untuk menjadi suri tauladan hidup Anda, yang selalu Anda sebut-sebut namanya. Siapa terserah Anda pilih. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, atau yang lainnya, Abu Darda, Abu Dzar Al-Ghifari, Salmanul Farisi, siapapun. Sebutkan itu di setiap perbincangan Anda dengan anak-anak, di keluarga, ketika nongkrong, sebut-sebut aja namanya. Fa innahum abarra hadhil ummati quluban, karena mereka orang yang paling lembut hatinya, yang paling bersih hatinya. Wa a'maqaha ilman, dan yang paling dalam ilmunya. Wa ahsanaha halan, dan yang paling bagus keadaannya. Keadaannya mereka hidup sama Rasulullah. Hidup sama Rasulullah. Keadaan yang terbaik. Wa aqallaha takallufan, dan mereka orang yang hidupnya paling sedikit bebannya. Ngikutin sahabat itu enggak banyak pola, Pak. Enggak kita harus keluarkan duit segini, enggak. Mereka hidupnya paling sederhana. Aqallaha takallufan, yang enggak paling dibuat-buat hidupnya. Sederhana hidupnya. Gampang untuk diikuti. Itu sahabat Rasulullah. Keuntungan menjadikan sahabat sebagai model hidup kita. Ya, maka ketika Anas bin Malik mendengarkan omongan itu, Anas bin Malik dengar itu si Arab Badui itu diomongin sama Rasulullah. Engkau bersama orang yang kau cintai. Setelah dia mengatakan aku cinta kepada Allah dan Rasulnya, kemudian Rasulullah mengatakan engkau bersama orang yang engkau cintai. Maka Anas mengatakan, demi Allah, itu omongan Rasulullah yang paling aku harapkan. Karena aku nggak punya amalan seperti amalannya Abu Bakar dan Umar. Aku nggak bisa beramal seperti amalannya Abu Bakar dan Umar. Maka aku pun memahat hatiku supaya aku cinta sama Abu Bakar dan Umar. Bahkan kata para sahabat kunna nu'allimu abna'ana hubba Abi Bakrin wa Umar. Kami itu dulu mengajarkan kepada anak-anak kami cinta kepada Abu Bakar dan Umar. Itu ceritanya, sampaikan cerita ke anak-anak kita itu. Abu Bakar bagaimana ceritanya, ya, sedekahnya bagaimana cintanya dia sama Rasulullah, bagaimana dia berusaha melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan seterusnya. Sampaikan itu. Itu PR kita semuanya. Ya, kenapa? Karena ini wa idzan nufusu zuwijat, karena setiap manusia di hari kiamat nanti akan Allah kelompok-kelompokkan sesuai
sesuai dengan perbuatannya tadi itu. Ya, dan sesuai dengan kecintaannya dia kepada siapa. Kemudian wa idzal mau'udatu su'ilat. Wa idzal mau'udatu su'ilat. Dan apabila mau'udah itu anak perempuan yang ketika masih kecil dikubur hidup-hidup. Ya, karena apa? Takut menanggung malu. Ya, karena kalau anak perempuan zaman jahiliyah itu enggak dididik baik-baik. Wa idzal mau'udatu su'ilat, dan apabila anak-anak kecil, wanita yang masih belum baligh ya, baru lahir, su'ilat, ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini anak-anak wanita ini dibunuh oleh orang tuanya, maka oleh Allah Subhanahu wa taala dibangkitkan di hari kiamat dan akan ditanya oleh Allah. Dan tentunya ini ancaman yang keras bagi orang tuanya dan bagi seluruh orang tua. Jangan sampai ada yang pernah berbuat seperti ini. Karena apa? Karena kata Al-Imam Ibnu Katsir di sini, ini ancaman yang menunjukkan kalau seandainya anaknya yang dibunuh saja ditanya sama Allah Subhanahu wa taala, maka bagaimana dengan bapaknya yang membunuh? Bagaimana dengan orang tuanya yang membunuh? Anaknya saja ditanya sama Allah. Sehingga dia akan laporan sama Allah ya. Ditanyanya bagaimana? Bi ayyi dzambin qutilat. Karena dosa apa kalian dibunuh? Kenapa kalian dibunuh oleh Allah? Dan ini menunjukkan betapa dahsyatnya ya Maliki Yaumiddin, betapa dahsyatnya hari pembalasan. Betul-betul orang yang terzalimi itu akan lapor sama Allah Subhanahu wa taala, laporan. Orang-orang yang terbunuh itu akan lapor sama Allah. Ya bahkan disebutkan setiap pembunuh itu akan diseret sama orang yang dulu dia bunuh. Ditarik menghadap Allah di bawah arsy, kemudian ya Rabb, is'al hadza fi madza fi ma qatalani. Ya Allah, tanyakan ke orang ini ya Allah. Orang yang dibunuh itu di hari kiamat kan dibangkitkan sama Allah. Dengan berlumuran darah, dia akan menyeret pembunuhnya. Dan akan berkata kepada Allah di bawah arsy-Nya Allah, ya Rabb, ya Allah, is'al hadza. Tanyakan ke orang ini ya Allah, fi ma qatalani. Kenapa kok dia bunuh aku dulu ya Allah? Maka ini juga sama, ini anak bayi ini ditanya sama Allah, oh lebih dahsyat lagi. Jelas-jelas anak kecil nggak punya dosa apa-apa. Bi ayyi dzambin qutilat, ditanya sama Allah, emangnya kamu dosa apa? Ya nggak punya dosa apa-apa. Ya, padahal seorang hamba itu hanya dengan punya anak saja, belum pahala-pahala dari yang lain-lainnya, itu sudah pahala Pak dari Allah Subhanahu wa taala. Punya anak saja sudah pahala. Ya, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta dan anak-anakmu itu ujian. Wallahu indahu ajrun azim. Sesungguhnya Allah di balik itu semuanya mempersiapkan apa? Ajr, pahala yang azim, yang dahsyat, yang besar, yang agung. Agungnya seberapa? Nggak ada yang tahu. Belum lagi nanti anaknya kalau kita ajari ilmu agama, kita ajarkan amal soleh, kita wafat dia melanjutkan amal tersebut, ilmun yuntafa'u bihi, udah jelas. Dia mendoakan kita, waladun soleh, yad'u lahu. Sudah dapat tuh 2 dari 3 amalan yang mengalir setelah mati. Hanya dari anak saja. Ilmun yuntafa'u bihi. Kan orang yang mati kata Rasulullah terputus amalannya kecuali 3. Shadaqatun jariyatun aw ilmun yuntafa'u bihi aw waladun salih yad'ulah. Kalau punya anak, shadaqatun jariyah bisa sebetulnya dikaitkan dengan shadaqatun jariyah ya. Wallahu a'lam shadaqatun jariyah. Ilmun yuntafa'u bihi sudah. Ilmu kita ini yang mau mempraktekkan siapa Pak? Yang mau pertama kali memanfaatkan siapa kalau bukan anak-anak kita? Makanya punya anak itu diajarin, ngaji diajari.
doa-doa yang setiap hari dibaca, itu kita yang ngajar. Jangan dipasrahkan ke TPA, ke sekolahan semua, Pak. Pahalanya ya kita disabet semua pahalanya sama TPA, sama sekolah-sekolah. Yang gampang-gampang kita bisa Al-Fatihah. Paling enggak Wadduha ke bawah tuh surat-surat ya, surat-surat pendek. Kita harusnya ngajarkan itu. Doa keluar rumah, segala doa keluar rumah harus gurunya yang ngajarin. Itu ilmu yuntafa'u bihi. Tambah lagi waladun saleh yad'u lahu, anak saleh yang mendoakan. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya seorang hamba diangkat derajatnya di surga. Kemudian dia bertanya kepada Allah, "Ya Rabb, karena apa ya Allah aku diangkat ya Allah?" Apa kata Allah Subhanahu wa taala? "Hadza bistighfari waladika lak." Ini dikarenakan istighfarnya anakmu untukmu. Anaknya doakan terus. Anaknya mendoakan. Jadi anak ini ya penting sekali ya Pak ya. Penting sekali untuk kita sabar ngadepi anak ini. Punya anak itu, punya saja itu sudah pahala besar. Ya kan? Allahu Akbar, luar biasa. Islam ini dahsyat. Maka kita harus bangga sama Islam ini, Pak. Bayangkan, Pak, Rasulullah cerita kepada para sahabat tentang sedekah kalau nggak salah. Kemudian Rasulullah mengatakan, "Wa fi bud'i ahadikum sedekah." Maka di antara ketika salah seorang di antara kalian jima, itu sedekah. Sahabat kaget loh itu, Pak. Sahabat langsung mutus Rasulullah, nggak tunggu nanti sesi tanya jawab, nggak. Langsung sahabat, "Ya Rasulullah, ayadha'u ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajr?" Apakah salah seorang di antara kita mencurahkan syahwatnya dan dia dapat pahala? Dan Rasulullah langsung jawab, "Alaysa idza wada'aha fi haramin kana alaihi wizar?" Bukankah kalau dia curahkan di tempat yang haram, dia dapat dosa? Iya ya Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan, "Wa kadzalika idza wada'aha fi halal kana lahu ajr." Begitu juga kalau dia letakkan itu di tempat yang halal, kana lahu ajr, dia dapat pahala itu. Allahu Akbar. Punya anak enggak punya anak dapat pahala. Punya anak tambah lagi pahalanya. Apalagi kalau kita bisa sabar membesarkan ini anak, tambah luar biasa lagi. Tambah luar biasa lagi. Kata Allah, "Wallahu indahu ajrun azim." Allah di balik itu semua memiliki apa? Pahala yang besar. Dan jangan pernah takut anak kita makan bersama kita. Itu di antara yang Rasulullah larang gitu. Ya, jangan pernah kau takut, kata Rasulullah, sampai kau membunuh anakmu makhafata an yat'ama ma'ak, karena kau takut dia akan numpang makan bersamamu. Jangan pernah kau takut itu. Wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Jangan wala taqtulu auladakum min imlaq. Itu ayat diulang berapa kali dalam Al-Qur'an, Pak? Di ayat yang pertama kata Allah, "Nahnu narzuquhum." Kami yang ngasih mereka rizki, wa iyyakum, dan kamu juga. Rizkimu aku yang ngasih. Di ayat yang lain Allah dulukan orang tuanya. Kami yang nahnu narzuqukum, kami kasih kalian makan, wa iyyahum, mereka juga. Kami yang ngasih, bukan kalian. Ya. Makanya tugas kita ini ibadah aja sama Allah yang benar. Allah pasti kasih rezeki itu. Makanya ayat tentang ibadah disambung dengan ayat tentang rezeki. Kata Allah, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Hafalkan ya. Ayat berikutnya hafal enggak, Pak? Kata Allah, "Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun." Ayat berikutnya itu. "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Ayat berikutnya, "Ma uridu minhum min rizqin." Aku enggak mau manusia ini mencarikan rizki untukku. Karena di mana-mana yang namanya budak itu mencarikan rizki untuk tuannya. Allah bilang, hidupmu ini untuk menjadi budakku. Tapi aku enggak mau makan darimu, kata Allah. Aku enggak mau kau nyarikan aku rizki.
Wa ma uridu ayut'imun, dan aku enggak mau kau carikan aku makan. Kemudian kata Allah apa? Innallaha huwar razzaq. Sesungguhnya Allah lah yang akan kasih rizki kepada kalian. Dzul quwwatil matin, yang kuatnya luar biasa. Maka para ulama mengatakan, siapapun yang fokus ibadah kepada Allah, maka Allah akan jamin rezekinya. Ya, jadi ini jangan sampai terjadi lagi ya di zaman sekarang ini, naudzubillah min dzalik ya. Zaman kebiasaan jahiliyah sudah dihapus dengan Islam, jangan sampai sekarang terjadi lagi. Naudzubillah min dzalik. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Insyaallah sisanya kita akan lanjutkan di kesempatan berikutnya. Apabila ada yang mau ditanyakan silakan. Yang berkaitan dengan yang kita bahas. Berkaitan? Silakan. Assalamualaikum. Orang tua yang semasa itu tidak sholat terus meninggal, apakah bisa anaknya bisa Mendoakan? Ya. Apabila orang tua tersebut masih sholat tapi bolong-bolong, ya, maka masih dikategorikan dia seorang muslim. Masih sholat tapi bolong-bolong, Pak. Senin Kemis sholatnya, cuman maghrib aja, yang pas rame-rame aja, maghrib sama isya misalnya. Zuhur asar kadang-kadang. Maka ini memang ini khilaf para ulama ya. Semua perkataan ada pendapat para ulama yang mengatakan. Ada yang mengatakan kalau dia masih sholat maka tetap muslim. Ada juga ulama yang bilang kalau 60% dari sholat itu atau 55% dia masih kerjakan maka masih muslim. Ada yang mengatakan hatta dia meninggalkan sekali saja sudah kafir. Ini memang masalah khilaf yang luar biasa. Tapi intinya nggak boleh meremehkan urusan ini. Meninggalkan sholat ini khatir, perkara yang paling berbahaya. Dosa yang terbesar setelah kesyirikan itu adalah meninggalkan sholat. Ya, tapi wallahu a'lam, ya, kalau dia masih ada sholatnya, bolong-bolong, maka masih tergolong seorang muslim. Maka masih boleh didoakan. Tapi kalau enggak sholat sama sekali, nah itu baru. Enggak sholat sama sekali, kafir itu. Ya, sekali lagi ini memang masalah khilaf yang luar biasa, yang artinya apa? Kita enggak boleh main-main urusan ini. Bahkan sebagian ulama mengatakan sekali saja meninggalkan sholat sengaja, maka dia kafir. Alias apa? Harus mengulangi syahadatnya. Ulang syahadatnya, bertobat kepada Allah, kemudian jangan ditinggal sholatnya. Ya, tapi kalau yang sudah meninggal, sudah terlanjur, gimana Ustaz? Maka tadi. Ya, nah. Ada lagi yang mau tanyakan? Silakan. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana dia merasa diawasi oleh Allah agar kita ibadah kita berkualitas. Bagaimana agar kita selalu merasa diawasi oleh Allah ya? Ya, caranya agar selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, perbanyak teman yang soleh, Pak. Perbanyak teman soleh. Memang manusia itu nggak bisa selalu kepikiran surga dan neraka terus, Pak. Nanti nggak nikmat hidupnya. Seorang sahabat namanya Handalah, dia pernah ngadu ke Rasulullah, ya Rasulullah, nafaqa Handalah. Ya Rasulullah, aku munafik ya Rasulullah. Aku telah berbuat kemunafikan. Kenapa kata Rasulullah? Aku bila duduk bersamamu, maka seakan-akan di hadapanku ini surga dan neraka. Tapi ketika aku bertemu dengan anak dan istriku, aku lupa ya Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan, ya Handalah, innamal hayatu sa'atan sa'ah. Hidup itu ya seperti itu. Sa'atan sa'atan.
kadang begini, kadang begini. Kadang kau betul-betul takut, bertambah keimananmu. Kadang ketika lagi kumpul keluarga, ya jangan terlalu tegang, Pak. Ketika ketemu keluarga, awas neraka, awas syirik lu, awas bid'ah. Jangan, Pak. Innamal hayatu sa'atan. Hidup ini harus selang-seling. Yang enak juga kalau nasihatin tuh yang enak. Jangan yang bikin kuping ini jadi sakit. Orang jadi malas dengerin nasihat kita. Ya. Nah, caranya gimana? Perbanyak teman soleh. Sahabat Rasul itu juga mendapati hal yang sama. Makanya sahabat Rasul kalau sholat di masjid, ketemu sama sahabat yang lain, begitu mau permisi, yuk jalan. Dipegang tangannya. Jangan pergi dulu. Hayya najlis nu'min sa'ah. Ayo duduk dulu, bukan untuk ketawa-ketiwi, tapi ayo kita ngecas keimanan kita. Ayo ngecas. Ana barusan, mungkin yang satu barusan habis dagang di pasar, kepalanya udah ngebul, Pak. Dagang nawar sini situ, banyak orang yang bohong, sumpah palsu dan seterusnya. Yang satu lagi mungkin keliling-keliling, banyak lihat fitnah di mana-mana. Ketika masuk masjid ketemu teman yang soleh, itu kesempatan untuk apa? Ngecas keimanan. Hayya najlis nu'min sa'ah. Ayo duduk. Untuk apa? Kita menambah keimanan kita. Nazidu imanana dalam riwayat yang lain. Kita tambah keimanan kita. Jadi saling mengingatkan. Bertakwalah kepada Allah. Hati-hati, ente kerja di pasar. Di pasar banyak orang yang nipu. Awas, kau jangan nipu orang. Yang satu lagi bilang, awas, kau kerja di jalanan. Banyak fitnah. Banyak tempat mampir di luar sana. Hati-hati. Ingat sama Allah. Itulah PR manusia di dunia ini. Mencari teman yang soleh. Bukan sekedar teman, tapi sahabat. Teman duduk. Teman nongkrong. Penjahat butuh teman nongkrong, Pak. Coba Bapak naik motor di jalan-jalan sekitar sini aja. Tempat nongkrong banyak banget, Pak. Itu mau ke neraka, ada tempat nongkrongnya, Pak. Ada teman nongkrongnya. Maka ke surga juga sama. Ada teman nongkrongnya. Ada teman ngobrolnya. Untuk ngecas. Ya, jadi itu, Pak. Itu penting itu. Maka tugas manusia di dunia, kata para ulama apa? Mencari teman yang soleh, yang bisa saling menasehati. Nah, pertanyaan terakhir. Kalau utangnya utang puasa, maka keluarganya membayar. Kalau utang uang, wallahu a'lam. Itu nanti bisa ditanyakan ke ustadz yang lain, enggak tahu. Ada pertanyaan yang lain? Terakhir. Cukup kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.